Assalamualaikum teman-teman, welcome my YouTube channel. Pada video kali ini saya atas nama Nur Fadila Syahputer dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang 1. Di mana tempat berlangsungnya gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. 2. Bagaimana proses gametogenesis pada hewan. 3. Mengapa gametogenesis termasuk pembelahan meiosis. 4. Apa perbedaan oogenesis dan spermatogenesis. 5. Sampai umur berapakah laki-laki dan perempuan mengalami gametogenesis. Langsung saja kita ke penjelasannya. Pertama, 1. Di mana tempat berlangsungnya gametogenesis pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan, gametogenesis jantan terjadi pada organ testis dan gametogenesis betina terjadi pada organ ovarium. Pada tumbuhan, gametogenesis terjadi pada organ bunga. Soal nomor 2 yaitu bagaimana proses gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan jantan atau spermatogenesis sel diploid yang akan menjadi sel induk sperma atau spermatogenium menjadi besar sebelum membelah secara meiosis. Sel demikian disebut spermatosit primer. Sel ini kemudian membelah pada tahap meiosis pertama menjadi sel spermatosit sekunder. Selanjutnya, kedua sel tersebut membelah pada meiosis kedua, menghasilkan 4 sel spermatid. Sel spermatid kemudian berkembang menjadi sperma atau gamet jantan siap membuahi. 2. Gametogenesis pada hewan betina atau oogenesis. Umumnya, tahap-tahap oogenesis berupa dengan spermatogenesis, sel induk telur oogenesis menjadi besar. Sebelum membelah secara meiosis, sel yang menjadi besar ini disebut oosit primer. Akan tetapi dibandingkan dengan spermatogenesis, ada 2 perbedaan utama pada oogenesis pertama. Sel oosit primer jauh lebih besar karena mengandung komponen utama sitoplasmik lebih banyak. Kedua, oosit sekunder atau hasil pembelahan meiosis pertama berbeda ukuran dan fungsi. Salah satu sel oosit sekunder memiliki ukuran lebih besar. Sel oosit sekunder yang berukuran lebih besar ini akan melakukan meiosis 2 yang hanya akan menghasilkan 1 ovum atau sel telur yang sehat dan fungsional dan 1 badan kutub yang akan mengalami degenerasi. Sedangkan oosit sekunder yang berukuran lebih kecil atau badan kutub pertama juga mengalami degenerasi atau mati. Dengan demikian, dari total 4 sel haploid, hanya 1 sel haploid saja yang fungsional menjadi ovum, sedangkan 3 yang lain mengalami degenerasi. Soal nomor 3. Mengapa gametogenesis termasuk pembelahan meiosis? Karena dalam peristiwa gametogenesis kromosom berjumlah 1/2 sehingga dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan sifat tetap. Soal nomor 4, apa perbedaan oogenesis dan spermatogenesis? Spermatogenesis dan oogenesis memang memiliki istilah yang mirip. Keduanya pun sama-sama mengaruhi sistem reproduksi dan keberhasilan proses pembuahan. Namun sebenarnya spermatogenesis dan oogenesis itu berbeda. Maka pada dasarnya kehamilan terjadi ketika ada proses pembuahan bertemunya sperma dan sel telur. Nah, masing-masing komponen tersebut juga memerlukan waktu untuk dimatangkan dalam tubuh laki-laki dan perempuan. Soal nomor 5. Sampai umur berapa laki-laki dan perempuan mengalami gametogenesis? Kebanyakan wanita antara usia 48 dan 52, sedangkan pria di usia 50-an, tetapi sebagian besar lebih dari umur 50 tahun. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang kurang paham apa yang tadi saya jelaskan? Kalau masih ada, tulis pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Dan jikalau ada perkataan saya yang tidak baik, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Kalau begitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.